warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 analisis senyawa kimia yang beranggotakan Saya Alfiana Soleha, NIM 25101100001. saya Nadia Firly Maulinda dengan NIM 20410110006. Saya Siti Rofidayati dengan NIM 20410110007. Saya Ahmad Fuad Hasan dengan NIM 2041011100001. Saya Hanifatul Khairul dengan NIM 20210110030. Dan saya Hafidatul Muntasiro dengan NIM 20210110032. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian spektrometri atomik. Spektrometri atomik adalah metode pengukuran spektrum yang berkaitan dengan serapan dan emisi atom. Bila suatu atom molekul mempunyai bentuk spektra pita, maka suatu atom mempunyai spektra garis. Atom-atom yang terlibat dalam metode pengukuran spektrometri atomik haruslah atom-atom bebas yang garis spektranya dapat diamati. Pengamatan garis spektra yang spesifik ini dapat digunakan untuk analisis unsur baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Selanjutnya yaitu AAS atau SSA. Yang pertama yaitu metode paling umum digunakan untuk analisis sampel logam. Yang kedua mudah digunakan serta dapat mendeteksi sekitar 62 elemen. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip kerja atau mekanisme kerja dari AAS. Nah, prinsip kerja AAS ini didasarkan pada proses pemecahan molekul menjadi atom menggunakan api atau listrik. Nah, atom-atom dalam keadaan dasar ini dapat menyerap cahaya yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Kemudian pada tahap ini, atom-atom tersebut akan tereksitasi. Nah, kemudian untuk cahaya yang tidak ikut terserap di sini, yang tidak ikut terserap oleh atom itu ditransmisikan dan dipancarkan oleh detektor. Kemudian berubah menjadi sinyal yang terukur. Untuk panjang gelombang cahaya itu tergantung pada susunan elektron atom. Intensitas tergantung pada jumlah atom dalam keadaan standar atau ground state. Kemudian yang selanjutnya terjadi penyerapan energi oleh atom sehingga atom tersebut mengalami transisi elektronik dari keadaan besar ke keadaan tereksitasi. Jadi pada prinsip dari spektrofotometri ini adalah terjadinya interaksi antara energi dan materi. Maka pada atomic absorption spektroskopi itu terjadi penyerapan energi oleh atom sehingga atom tersebut mengalami transisi elektronik dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi. Nah, dalam metode ini, analisa itu didasarkan pada pengukuran intensitas sinar yang diserap oleh atom sehingga terjadi eksitasi. Kemudian yang selanjutnya diperlukan alat untuk mengubah sampel menjadi atom pada keadaan standar dari unsur yang diinginkan. Nah, untuk dapat terjadi proses absorpsi di sini atau absorpsi atom di sini, maka diperlukan sumber radiasi monokromatik dan alat untuk menguapkan sampel sehingga diperoleh atom dalam keadaan dasar dari unsur-unsur yang diinginkan. Selanjutnya, bagian-bagian SSA. Sumber radiasi resonansi yang digunakan adalah lampu katode berongga, hollow cathode lamp, atau electrodeless discharge tube, EDT. Elektroda lampu katode berongga terdiri dari wolfram dan katode berongga dilapisi dengan unsur murni atau campuran dari unsur murni. Sumber radiasi resonansi nebulizer berfungsi untuk mengubah larutan menjadi aerosol atau butir-butir kabut dengan ukuran partikel 15-20 mikrometer. Dengan cara menarik larutan melalui kapiler dengan pengisapan gas bahan bakar dan oksidan disemprotkan ke ruang pengabut. Kemudian, bagian-bagian AAS. Spray camber berfungsi untuk membuat campuran yang homogen antara gas oksidan, bahan bakar, dan aerosol yang terkandung. Burner merupakan sistem tempat terjadi atomisasi, yaitu pengubahan kabut atau uap garam unsur yang akan dianalisis menjadi atom-atom normal dalam nyala. Yang ketiga, monokromator berfungsi untuk memisahkan radiasi resonansi yang telah mengalami absorpsi tersebut dari radiasi-radiasi lainnya. Radiasi lainnya berasal dari lampu katode berongga, gas pengisi lampu katode berongga, atau logam pengotor dalam lampu katode berongga. Ini saya akan menjelaskan tentang metode analisa. Metode standar tunggal dibuat seri larutan standar dengan berbagai konsentrasi dan absorbensi dari larutan tersebut diukur dengan SSA.
Selanjutnya, membuat grafik antara konsentrasi C dengan absorbensi A yang akan merupakan garis lurus melewati titik 0 dengan slope B, atau slope A, B. Konsentrasi larutan sampel diukur dan diinterpolasi ke dalam kurva kalibrasi atau dimasukkan ke dalam persamaan regresi linear pada kurva kalibrasi. Metode kurva kalibrasi. Metode ini dipakai secara luas karena mampu meminimalkan kesalahan yang disebabkan oleh perbedaan kondisi lingkungan atau matriks sampel dan standar. Selanjutnya yaitu prinsip AAS. Yang pertama, absorbansi sinar. Yang kedua, hukum Lambert-Beer. Yang ketiga, sinar UV vis. Untuk selanjutnya yaitu mengenai prinsip kerja pada spektrofotometri serapan atom atau AAS. Yang pertama ada atomisasi, pengubahan larutan sampel menjadi uap atom, dan yang kedua ada absorpsi, atom-atom itu pada keadaan dasar menyerap radiasi, dan yang terakhir yaitu pengukuran absorbansi atau menggunakan hukum Lambert-Beer. Jadi pada prinsip kerja serapan atom ini masih ada hubungannya dengan hukum Lambert-Beer. Dan juga selain dari prinsip kerja pada spektrofotometri serapan atom ini, ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yaitu spesifik, batas limit deteksi rendah, dari satu larutan yang sama beberapa unsur berlainan dapat diukur, pengukuran dapat langsung dilakukan terhadap larutan. Contohnya, preparasi contoh sebelum pengukuran lebih sederhana, kecuali bila ada zat pengganggu, dapat diaplikasikan kepada banyak jenis unsur dalam banyak jenis contoh, dan yang terakhir, batas kadar-kadar yang dapat ditentukan adalah amat luas. Baik, yang selanjutnya yakni kelemahan AAS. Kelemahan metode AAS adalah yang pertama, kurang sempurnanya preparasi sampel, seperti proses destruksi yang kurang sempurna. Yang kedua, tingkat keasaman sampel dan blanko tidak sama. Yang ketiga, kesalahan matriks. Hal ini disebabkan adanya perbedaan matriks sampel dan matriks standar. Aliran sampel pada burner tidak sama kecepatannya, atau ada penyumbatan pada jalannya aliran sampel. Gangguan kimia berupa disosiasi tidak sempurna, ionisasi, dan terbentuknya senyawa refraktori.